Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat setelah bertakbir. Kita ambil di pertemuan yang lalu, kita masuk dalam takbir dan mengangkat tangan. Sekarang setelah diangkat, maka tentunya kita meletakkannya ya, yang kanan di atas yang kiri. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Beliau berkata, "Kana nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulul yadal yumna ala dira'il yusra bis shalah." Adalah orang-orang di masa Nabi disuruh untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri dalam salat. Ini sangat jelas sekali bahwa dalam salat itu setelah bertakbir kita angkat tangan Allahu Akbar, maka kita meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Adapun cara meletakkannya di sini diterangkan, yaitu kita meletakkan tangan itu kiri. Karena dalam bahasa Arab ada namanya dira. Dira itu dari pergelangan tangan ini di bawah sampai ke siku, itu disebut dira. Karena ini disebut dalam bahasa Arab kaf, telapak tangan. Ini disebut rusgun, pergelangan tangan. Ini disebut mirfaq, siku. Ini disebut abud, lengan atas. Jadi sekarang di hadis ini, orang-orang di masa Nabi itu disuruh untuk meletakkan tangan kanannya di atas dira. Di sini, ini dira. Sekitar ini. Tidak sampai ke situ. Tidak sampai juga ke pergelangan tangan. Di sini. Diletak. Ini cara pertama. Boleh. Cara kedua, boleh juga kita lakukan, dinukil dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Demikian pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Kalau tadi dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Ini sahabat lain lagi. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Saya melihat Rasulullah tatkala beliau berdiri salat, maka beliau menggenggam tangan kanannya, menggenggam dengan tangan kanannya tangan kiri. Jadi di sini tadi kan diletakkan saja. Cara kedua digenggam. Digenggam tangannya, dikobek, dibulatkan, digenggam. Ini cara kedua. Jadi boleh hanya diletakkan, boleh digenggam. Cara ketiga, ini dari hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud,
An-Nasa'i, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, masih dari sahabat yang sama, Wa'il ibn Hujr. Beliau bilang, la'anzurunna ila Rasulillah kaifa yusolli. Betul-betul saya akan melihat kepada Rasulullah bagaimana beliau sholat. Jadi memang sengaja dia lihat. Fanadhartu ilai, maka saya pun melihat kepadanya. Qama fakabbar, beliau berdiri, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Wa rafa'a yadayhi hatta hajata udunai, belum mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Ini yang sebelumnya. Belum angkat tangannya sejajar dengan kedua telinga. Yang sudah kita jelaskan. Sekarang ini. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra warusji was-sa'id. Kemudian belum meletakkan telapak tangan kanannya, telapaknya, kaf. Kemudian belum meletakkan telapak tangan kanannya di atas dhahar. Ini namanya dhahar. Punggung telapak tangan. Telapak tangan itu ada namanya kaf, ini bottomnya, perutnya, ini namanya dhaharnya, punggungnya. Maka saya melihat belum meletakkan telapak tangan kanannya di punggung tangan kirinya. Kemudian warusdi was-sa'i, belum menutup pergelangan tangannya dan sa'idnya, lengan bagian bawah. Jadi kalau dirinci-rinci lagi nih Mbak, tangan ini ada lagi. Jadi ini tadi sudah kaf, ini dhahar, ini rusuk, ini sa'id. Ini sa'id namanya itu. Dari sini ke sini namanya dhira'. Tapi setelah pergelangan tangan itu namanya sa'id. Pergelangan tangan bawah. Ini yang bawah ini. Yang dekat perbatasannya pergelangan tangan. Ini namanya sa'id. Iya. Jadi Nabi meletakkan di sini, di punggung. Telapaknya ini di punggungnya. Kemudian menutup pergelangan. Dan ke sa'id. Begini. Iya. Ini cara ketiga. Jadi cara pertama di sini diletakkan. Cara kedua digenggam. Cara ketiga diletakkan di sini. Iya. Ini 3 cara dalam meletakkan kanan di atas kiri yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun posisinya, dan ini yang disebut dengan sedekap. Ini yang disebut dengan bersedekah. Jadi semua cara tadi itu namanya bersedekah. Ketika kita meletakkan kanan di atas kiri, maka itu disebut dengan apa? Bersedekah. Itu disebut dengan kita bersedekah dalam sholat. Kita bersedekah dalam sholat. Kemudian ketika kita bersedekah ini, kanan di atas kiri tadi dengan 3 cara, kita letakkan di mana? Di dada, di perut, atau di mana? Maka dalam hal ini ada beberapa penukilan terkait dengan posisi sedekap kita itu dari ulama madhab. Pertama, madhab Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa tadi itu yang kanan di atas yang kiri itu di dada. Di dada. Apakah begini atau begini tadi? Di dada. Di dada. Belum berdalil dengan hadis Ibnu Jubair. Iya. Belum berdalil dengan hadis hal atau dia berkata, "Ra'aitun nabiyya", saya melihat Nabi wadi'an yaminahu 'ala shimali, melihat Nabi meletakkan
kanannya di atas kirinya, ala sadrihi fis sholat, di dadanya dalam sholat. Kanan di atas kiri, di dada. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ini dalilnya. Hanya saja hadits yang belum pakai ini, hadits riwayat Imam Ahmad, di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Qabisah ibn Halb, diriwayatkan dari Halb at-Ta'i. Ya, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Simak ibn Harb, dan dia diselisih oleh Muhammad ibn Bashar, dan Ibn Bashar telah dikuatkan dan didukung oleh rawi yang lain. Ya, mereka meriwayatkan tanpa lafaz di dada. Jadi yang sahih lafaz-lafaz hadis sebelumnya bahwa Nabi meletakkan kanan di atas kiri. Kata tambahan di dada ini tidak sahih. Iya, Al-Imam Ibnul Madini sebagaimana dalam kitab Takrib belum mengatakan Qabisah ibn Halb ini adalah rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal, rawi yang tidak dikenal. Ada lagi dalil lain yang mereka pakai ini untuk faedah. Dalil orang menyatakan diletakkan di dada. Ada hadits riwayat Imam Al-Baihaqi dari Wa'il ibn Hujr. Dia bilang, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Saya salat bersama Rasulullah. Wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrihi. Sama. Saya salat bersama Rasulullah, maka beliau meletakkan kanan di atas kiri di dada. Sama juga seperti itu, ada kata di dada. Hanya saja para ulama juga mengkritik. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi, tetapi bersendiri dalam meriwayatkannya rawi yang bernama Mu'ammil ibn Ismail, dan dia adalah rawi yang dhaif, diselisih juga oleh rawi yang kuat seperti Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani, diselisih juga oleh Abdullah ibnul Walid, Abdullah ibn Yazid Al-Mukri. Jadi ada 3 rawi yang menyelisihinya tanpa menyebutkan kata dada. Tiba-tiba ya, Mu'ammil ibn Ismail dia menyebutkan ada dada, ada kata dada. Dan ini tentunya dalam kaidah periwayatan hadis, bagi orang yang sudah belajar ilmu mustalah hadis, ini namanya rawi yang dhaif diselisih oleh rawi yang lebih kuat dan lebih banyak. Maka ini mengharuskan bahwa hadis ini tidak sah, tambahan di dada. Tambahan di dada. Oleh karena itu, pendapat ini ya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tidak ada hadits yang sahih yang mengatakan di dada, kecuali Mu'ammil ibn Ismail tadi. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah, beliau berkata hadits ini dalam riwayat Muslim tanpa ada kata di atas dada. Jadi di Muslim jelas cuma dikatakan kanan di atas kiri, tidak dikatakan di dada. Riwayat Muslim yang jelas-jelas sahih, kaum muslimin sepakat untuk menerimanya. Karena dhaif, maka muncul pendapat kedua juga yang berpendapat bahwa posisi tangan saat bersedekah adalah diletakkan di atas pusar atau sedikit di atas pusar atau di bawah pusar. Jadi di seputar pusar. Ini di pusar atau di atasnya pusar atau di bawah pusar begitu. Iya, di sini di bawah. Iya, ini pendapat yang kedua. Mereka berdalil dengan hadis Ali bin Abi Thalib
Beliau berkata minas sunnah wad'ul kaffi 'alal kaf fis shalah tahtas surah. Termasuk sunnah meletakkan telapak di atas telapak, maksudnya telapak tangan di punggung tangan dalam sholat di bawah pusat. Ada kata begitu, di bawah pusat. Hadits ini riwayat Imam Abu Dawud, tetapi dia adalah hadits yang dikatakan oleh para ulama hadits dhaif jiddan, lemah sekali. Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkannya dalam Sunan Abu Dawud karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman ibn Ishaq. Dia adalah rawi yang dihukumi oleh ulama hadis sebagai rawi yang matrukul hadis, palsu hadisnya, ditinggalkan. Sehingga ini lebih dhaif daripada yang di atas dada. Iya, karena rawi-rawi yang di atas dada tadi cuman menyelisih yang lebih kuat. Kalau ini rawinya matruk, kita tahu Pak matruk. Matruk itu adalah tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa didukung sama sekali. Tidak bisa didukung sama sekali. Ada juga yang mereka pakai berdalil juga, ya hadits lain dari Abu Hurairah, Akdul akub alal akub fis shalah tahtas surah. Letakkan telapak tangan di atas telapak tangan, itu punggung tangan di atas telapak tangan, di atas punggung tangan dalam sholat di bawah pusar. Di bawah pusar. Tapi hadits ini juga dhaif dan lemah sekali. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala lemahkan. Hadits pertama lemah Syekh Al-Albani, kedua juga Syekh Al-Albani lemahkan dalam Sunan Abu Dawud. Juga karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman ibn Ishaq. Dia adalah rawi yang matruk, ditinggalkan haditsnya. Bahkan Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, beliau berkata, ya Abdurrahman ibn Ishaq dhaif berdasarkan kesepakatan Imam Jarh wa Ta'dil. Dari dua pendapat ini tidak ada hadits yang cukup kuat dijadikan sanad. Oleh karena itu, karena tidak ada hadits yang kuat dari dua pendapat tadi yang kita sebutkan, semua dalilnya tidak lepas dari pembicaraan. Semua dalilnya adalah tidak lepas dari pembicaraan. Maka para ulama kita berkesimpulan dalam masalah ini seorang diberikan keluasan. Tidak bisa kita katakan sunnah di atas dada, sunnah di perut, sunnah di pusar, sunnah di bawah pusar. Tidak bisa kita katakan begitu. Karena tidak ada dalil yang sahih. Yang sahih adalah kanan di atas kiri. Di mana diletakkan? Tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Diberikan keluasan. Mana khusyuknya saja. Bisa di dada, bisa di bawah dada, di atas pusar, bisa di pusar, bisa di bawah pusar. Tidak perlu kita dalam hal itu saling mengingkari, karena yang penting adalah kanan di atas kiri. Kanan di atas kiri. Kemudian kita letakkan di mana, maka semuanya diberikan keluasan. Iya, ini pendapat Imam Ahmad, bahkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan semua hal ini diberikan keluasan menurut orang-orang yang berilmu. Imam Tirmidzi bahkan mengatakan begitu. Beliau sandarkan kepada mayoritas. Karena hadits pendapat pertama tidak sah, hadits pendapat kedua tidak sah, maka beliau katakan menurut ahli ilmi, bisa kita lihat di Sunan At-Tirmidzi ucapan beliau, menurut ahli ilmi, orang-orang yang berilmu, seorang dalam sholat diberikan keluasan terkait dengan masalah meletakkan tangannya setelah kanan di atas kiri. Yang penting diingatkan oleh para ulama rahimahullah, jangan bertolak pinggang. Itu saja. Jadi kanan di atas kiri. Boleh di atas dada, di bawah dada, di atas pusar, di atas pusar, atau di bawah pusar. Boleh. Yang penting jangan bertolak pinggang. Karena telah sah dari Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah
beliau berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu salliya rajul muhtasira. Nabi melarang seorang sholat dalam keadaan bertolak pinggang. Itu saja. Meletakkan kanan di atas kiri. Letakkan kanan di atas kiri. Di atas dada kita mau letakkan. Atau di pusar, di bawah pusar. Boleh. Tidak ada sunnah yang sahih dalam hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnah yang sahih. Yang penting kita tidak bertolak pinggang. Itu saja. Yang penting kita tidak bertolak pinggang. Dengan ini selesai pembahasan takbir dan mengangkat tangan. Setelah itu kita masuk di iftitah. Para ulama rahimahumullah semuanya berpendapat kecuali Imam Malik bahwa kita setelah takbir dan telah meletakkan kanan di atas kiri disyariatkan membaca doa iftitah. Kecuali Imam Malik belum tidak berpendapat akan adanya doa iftitah. Tapi pendapat beliau tentunya tidak diterima disebabkan banyak sekali doa iftitah yang sah dari Nabi SAW yang kita akan sebutkan sebentar. Para ulama memberikan udzur kepada Imam Malik belum sampai kepada beliau doa iftitah. Karena murid-muridnya Imam Malik mengatakan ada doa iftitah, tapi Imam Malik didukil tidak ada. Jadi mereka memberikan udzur tidak sampai kepada beliau dalil tentangnya. Iya. Adapun bacaan doa iftitah, alhamdulillah dalam syariat kita banyak diajarkan. Boleh kita pilih mana yang mudah saja kita hafal. Iya. Pertama ada doa riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayai kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayai bil thalji wal ma'i wal barad. Ini boleh kita baca. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah saya dari dosa-dosaku sebagaimana kain pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah saya dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun. Ini doa paling sahih karena sepakat Bukhari Muslim. Maknanya juga bagus. Dan ini yang Nabi baca kalau Nabi diam antara takbir dan baca Al-Fatihah. Kalau Nabi diam antara takbir dan baca Al-Fatihah, ini yang belum baca. Dari mana kita tahu? Karena Abu Hurairah yang bertanya. Abu Hurairah, beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dikarenakan penasaran yang tinggi dari beliau terhadap setiap perbuatan dan ucapan Nabi. Dan semangatnya Abu Hurairah belajar ilmu. Sangat banyak pertanyaannya kepada Nabi. Dan sangat banyak periwayatannya dari Nabi. Di antara pertanyaannya ini. Jadi dia penasaran Nabi diam antara takbir dan Al-Fatihah. Kan iftitah tidak dijaharkan. Maksudnya tidak dibaca keras. Hanya dilafazkan. Jadi beliau bertanya, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah. Wahai Rasulullah, bagaimana apa yang kamu baca bagaimana diamnya kamu antara takbir dan baca Al-Fatihah? Apa yang engkau baca? Mantap. Apa yang engkau baca? Maka Nabi katakan kepadanya, saya membaca
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma makkini min khotoyai kama yanqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotoyai bil ma'i wal thalji wal bar. Itu yang Nabi katakan kepada kita. Ini yang belum nukil jadinya ke kita. Iya, ini doa kita yang pertama. Yang kedua, ini lebih pendek. Ketika kita bertakbir, sudah angkat tangan dan meletakkan kanan di atas kiri, maka kita boleh membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi sampai di situ. Ini dibilang pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini satu doa kita, sepotong itu Pak. Sepotong segitu saja. Ceritanya adalah dalam riwayat Imam Muslim Sahih dari Ibnu Umar. Dia berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah." Ketika kami sholat bersama Rasulullah, qala rajulun minal qaum, ada seorang yang membaca di tengah kami, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat, Rasulullah bertanya, "Manil qail kalimat kada wa kada?" Siapa tadi yang mengucapkan kalimat demikian dan demikian? Qala rajulun minal qaum, "Ana ya Rasulullah." Salah seorang dari sahabat berkata, "Saya wahai Rasulullah." Maka kata Nabi, "Ajibtu laha," saya takjub terhadap kalimat itu. Ini namanya pembenaran Nabi terhadap bacaan. Saya takjub terhadapnya. Futihatlah abwabus sama, pintu langit dibuka. Pendek saja utama. Kita sholat di bumi, langit dibuka. Ini doa tidak boleh kita sepelekan. Doa pertama tadi bagus. Terjadi pengampunan, kita minta pengampunan dosa. Tapi doa kedua ini, Masya Allah, dibuka pintu langit setiap kita baca. Dan mudah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tadi lumayanlah panjang. Ini pendek. Ibnu Umar ketika mendengar Nabi bilang begitu terhadap doa itu, dia bilang, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik." Saya tidak pernah meninggalkan baca itu di sholat saya semenjak saya dengar Nabi SAW ucapkan itu. Jadi beliau selalu kalau iftitah itu yang dibaca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi sampai situ Pak. Adapun kalau kita sambung lagi nanti itu doa lain lagi. Salah kalau kita sambung-sambung. Ini boleh dipilih. Pilih salah satu. Nih, doa ketiga. Ini juga cukup pendek. Mungkin lebih pendek lagi daripada tadi. Iya. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah, kemudian ini Ibnu Umar, sekarang dinukil oleh Anas bin Malik. Iya, Anas bin Malik. Dia berkata, "Ja'a rajulun sama. Pada kalau waqad hafazahun nafas." Datang seorang di antara kami, langsung masuk di barisan sholat, sementara nafasnya masih bunyi. Iya, terengah-engah. Kita bilang apa? Mos. Mos. Gitu. Iya. Dia langsung bilang, "Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi." Sampai situ. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Setelah salat, Nabi juga berkata, "Ayyukumul mutakallim bil kalimat." Tentunya wahyu dari Allah. Nabi jauh darinya, ini wahyu dari Allah. Karena Nabi dikasih tahu oleh Allah kalau belum tidak dengar atau belum tidak tahu, Allah kasih tahu supaya dibenarkan. Kalau salah, kalau benar dan dibenarkan. Kalau Nabi tidak ada pengingkaran, berarti itu masalah mubah. Boleh.
Ini namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dibenarkan oleh Nabi. Dan kita tidak boleh berdalil dengan ini. Kita buat sesuatu dan menyatakan, kan baik. Sahabat pernah lakukan dan kita juga boleh lakukan. Pertanyaannya, siapa yang benarkan kita? Ini sahabat dibenarkan oleh wahyu. Iya. Makanya mereka berdalil dengan apa yang mereka lakukan di zaman wahyu, menunjukkan bolehnya dilakukan setelah. Boleh dilakukan setelahnya. Karena wahyu tidak mengingkarinya. Jadi dia datang, Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Orang-orang tunduk, diam, takut disalahkan. Nabi bertanya lagi, siapa yang bilang? Tidak ada yang jawab. Sampai Nabi bilang, fa'innahu lam yakul ba'sa. Tunggu dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada masalah. Tidak salah. Baru ada yang tunjuk tangan. Saya jitu wa qad hafazani an-nafs. Saya datang sudah nafas menyibukkanku. Ngos-ngosan dengan suara nafas yang keluar tergesa-gesa masuk dalam sholat. Itu alasannya, makanya pendek saya baca. Kata Nabi kepadanya, laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Saya melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkat. Nah, ini kalau tadi terbuka pintu langit. Kalau ini 12 malaikat berebut untuk mengangkat ke langit. Pendek utama. Iya. Ini doa keberapa itu? Ketiga. Yang keempat. Ini yang terakhir ini ya. Dan ini yang paling panjang sedunia. Doa iftitah terpanjang. Makanya Nabi tidak baca di sholat wajib. Sholat sunnah saja, sholat sendiri. Karena kalau kita sholat wajib, ringankan, perpendek. Kalau sholat sunnah, silakan perpanjang sesuai dengan keinginan kita. Apa itu doanya? Dalam riwayat Muslim, dinukil oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW kalau berdiri ke sholat, kata Ali, belum baca wajahtu wajhiyya yang kita baca juga di. Tapi kita masalahnya gabung antara Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus wajahtu wajhiyya. Tidak ada ini, Bang, tidak ada ini. Kan ini wajahtu wajhiyya itu ketika menyembelih pakai ini. Kalau ini langsung wajahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ kita hafal ya? Salah. Lanjut, masih panjang, itu baru setengah perjalanan. Allahumma antal malik. Jadi kalau tidak sanggup jangan baca. Karena masih ada, jangan potong-potong. Harus kita full. Jadi itu tadi itu baru setengah perjalanan. Setengahnya, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, dalamtu nafsi wa atarabtu bidhambi. Faghfirli dunubi jami'an, innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyiha, la yasrif anni sayyiha illa ant, labbaika wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wa syarru laysa ilaik, ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalau kita baca di sholat 5 waktu, imam sudah ruku, kita masih iftitah. Makanya tidak disarankan. Apalagi sholat sirriyah. Tidak disarankan. Sholat jahriyah apalagi, Pak? Tidak boleh kita baca ini. Karena nanti pasti kita putus kalau imam sudah baca alhamdulillahirabbil alamin. Kan tidak boleh baca apapun kalau imam sudah baca Quran. Karena asalnya mendengarkan Quran wajib. Sementara iftitah sunnah. Maka kalau imam sudah Al-Fatihah, kita diam dengar. Kita hanya dibolehkan nanti membaca Al-Fatihah saja. Ini dimaafkan. Jadi ini ya walaupun sahih, tapi kita harus memilihnya sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan.
Ini doa iftitah semuanya boleh kita pilih. Masih ada yang lain, doa yang kelima, keenam, ya juga dari Nabi SAW. Tapi kita cukupkan dulu itu karena inilah yang diantara Bukhari Muslim begitu. Selain itu sahih tapi di luar daripada Bukhari Muslim. Kita cukupkan dulu untuk itu. Wallahu a'lam. Nanti kita sudah masuk di bacaan ta'awud dan basmalah. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Syukur Ustaz. Baik, demikian tadi pembahasan tentang dua pokok bahasan yang mengenai menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian pembahasan kedua adalah bacaan atau iftitah. Dan alhamdulillah Ustaz, untuk memanfaatkan kesempatan ini, saya sebagai MC juga akan menyampaikan sebuah pertanyaan di mana pengalaman kita di bus lain kita di sini kadang ada jamaah juga ketika setelah bertakbir lagi itu tangan di dada atau di perut, tapi kadang-kadang saya melihat di sebelah kanan. Saya pernah menyaksikan Ustaz sebelah kanan begini. Ketika mau mencoba sesuatu, itu yang pertama. Kemudian kedua setelah iktidal. Setelah bangkit dari rukun, iktidal. Kadang-kadang ada juga saya melihat yang bersedekah, ada juga umumnya yang turun. Itu yang baik. Baik, untuk yang pertama tadi memang ada penukilan, tapi di selain sholat 5 waktu dalam keadaan biasa. Itu ada penukilan saat sholat khauf di perang. Karena saat perang kita sholat dalam keadaan memegang senjata. Tidak dinukil di sholat biasa seperti itu. Iya, tidak dinukil. Makanya para ulama rahimahullah yang menjelaskan sifat sholat Nabi itu tidak dimasukkan. Kenapa? Karena itu di luar daripada sifat sholat yang dalam keadaan biasa. Karena kalau dalam keadaan takut, maka kita boleh sholat dalam keadaan berlari, berjalan di atas kendaraan. Bahkan kata Allah, kudu hidrok. Ambil kehati-hatian kalian. Pegang senjata kalian. Bahkan dalam sholat saat takut, itu boleh menyelisih imam. Sebagaimana dinukil dalam Bukhari Muslim. Nabi pernah sholat menghadapi musuh lagi berada di kiblat. Dan Nabi pernah sholat menghadapi musuh di belakang kiblat. Maka ketika di kiblat, Nabi bersop. Sopkan sahabat seperti sop pasukan perang. 2 sop. Sholat bersama Nabi sama. Takbir sama. Ruku semua sama-sama ruku. Ketika sujud, ini yang masalah. Ini yang beda. Ketika pasukan sujud, Nabi sujud, maka yang sujud sop pertama bersama Nabi. Ketika mereka sudah duduk di sujud kedua, baru pasukan sop kedua sujud. Jadi ketika dia sudah duduk begini, baru dilihat. Iya. Di belakang kiblat lain lagi. Kalau di belakang kiblat lebih aneh lagi. Nabi hanya sholat menghadap kiblat bersama satu sop. Selesai 1 rakaat. Iya, bersama Nabi ini, maka mereka ketika Nabi berdiri, mereka menghadap musuh ke belakang seperti bubar, dan yang tadi menghadap ke musuh ikut bersama Nabi rakaat kedua. Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Jadi seperti itu, Pak. Ini saat perang. Adapun tidak dalam keadaan perang, sholat seperti sholat seperti biasa. Makanya sekali lagi cara seperti tadi itu tidak dinukil. Apalagi tidak ada yang sah terkait dengan posisi tangan. Tidak ada. Yang sah cuma kanan di atas, kiri. Ada posisi tangan? Tidak. Tidak ada yang sah dari itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah bersedekap kembali setelah bangkit dari ruku itu akan datang nanti, Pak. Tapi kalau kita darurat saja, ya nanti Pak ya, akan datang nanti setelah pembahasan
Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah, baru nanti kita masuk ruku. Kita masuk ruku. Ada pembahasan ruku lah, itu semua nanti ada. Itu semua nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Jadi kita akhirkan Pak. Syukur Ustaz. Alhamdulillah kita masih memiliki waktu sekitar 6 menit Pak. Siapa tahu ada yang antara kita yang mau lihat padahal. Siap, ulang. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan kita jika kita yang bacanya keras, seakan-akan dijahatkan. Baca doa, sujud, dua ruku, istighfar. Bagaimana tindakan kita? Apa kita tetap membaca? Karena kalau kita baca terganggu. Kalau kita tidak konsep. Yang kedua, ini mungkin bagi teman-teman yang biasa kita dapatkan. Kalau HP-nya bunyi, diajukan. Bagaimana itu Ustaz? Apakah itu sah sholat itu dimatikan HP atau bagaimana? Tetap dilanjut. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama tadi, memang dalam fikih Syafi'iyah, Pak. Dalam fikih Syafi'iyah, memang mereka menyatakan paling kecilnya itu bacaan sirriyah diperdengarkan tetangga. Itu dalam fikih Syafi'iyah. Memang begitu. Walaupun di fikih lain, enggak. Paling rendah sudah sah dia gerakan bibir. Karena nanti tidak didengar tapi jenggot belum bergerak. Kalau ada orang yang seperti itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kita boleh menasihatinya. Sebetulnya memang belum berpendapat dengan fikih. Kalau kita terganggu, boleh kita sampaikan. Bagus mungkin kalau kita lagi sama orang lain, kita tidak saling mengganggu. Karena dalam sholat, Pak, Nabi SAW secara umum katakan la doror wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, mengganggu diri sendiri. Tidak boleh mengganggu yang lain. Begitu Pak. Rapatkan sholat saja. Nabi suruh rapatkan, tutup celah. Tapi Nabi bilang lemah lembut di samping teman. Karena kalau kita kasar, nanti dia sholat dia hanya berpikir permusuhannya dengan kita. Apa ini Pak jenguk? Nah, jamaah ki. Gitu Pak. Jadi kita juga pikir begitu. Kalau kita melihat orang sudah gelar sejadahnya, sejadah tidak mau diinjak. Nanti dia sibuk pikirkan, mengapa sejadah Makkah ini. Itu kan masalah Pak. Jadi kita pikir jangan sampai hatinya. Atau kalau orang itu bisa kita nasihati, nasihati. Kalau bisa. Dan memang dia tidak salah juga. Cuman kita kalau memang terganggu, nasihat. Tegakkan nasihat. Seperti itu Pak. Allah. Saya ada satu statement beliau, yaitu apakah jamaah tidak batal sholatnya ketika bunyi HP-nya atau dia mabuk? Jadi Nabi SAW katakan, uqtulul aswadain fi shalah. Bunuh dua yang hitam dalam sholat. Ular dan kelejengking. Jadi kalau ada ular datang, bunuh, lanjut sholat. Walaupun kita sudah pergi bergulat dengan bunuh, kelejengking, bunuh, lanjut sholat. HP bunyi, bunuh. Bunuh. Kita ambil, kita bunuh bunyinya, kita hilangkan. Tidak batal sholat. Kalau mengganggu, tidak batal sholat. Iya, yang penting jangan dibalas WA. Sampai kita bunyi, kita angkat. Iya, kita balas. Bunuh saja. Jadi boleh kita bergerak, walaupun di bawah. Boleh kita bergerak, kita pergi. Boleh. Karena itu mengganggu. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Ustaz, syukron. Jazakumullah khair. Alhamdulillah kita berada di ujung waktu atau acara. Saat ini waktu kita telah menunjukkan pukul 19.14 menit, artinya kurang 2 menit lagi waktu sholat isya telah masuk. Kami akhiri. Lanjut dari pertanyaan Pak tadi. Ada bisa doa saya coba.
Itu tidak jadi Nabi waktu itu memang sholat subuh. Jadi dia baca seperti Nabi baca. Jadi Nabi baca Al-Fatihah dia baca. Nabi baca setelah Al-Fatihah dia ikut juga. Jadi makanya Nabi bilang tidak mengganggu saya dalam bacaan. Jadi mengganggu bacaannya Nabi. Yang tadi. Makanya Nabi katakan jangan kamu lakukan kecuali Al-Fatihah. Jadi itu di sholat jahriyah, Pak. Di sholatnya jahriyah. Jadi dia baca juga apa yang Nabi baca. Maka Nabi bilang, siapa yang menyaingi saya dalam bacaan. Jadi dia baca juga seperti Nabi baca. Itu yang dilarang. Seperti itu. Baik, kami cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah.